Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah tema yang sangat menarik, berbicara tentang satu oknum yang datang kepada Bani Israel. Kenapa umat Islam itu berbicara mengenai Yesus? Karena di dalam Al-Quran itu jelas dinyatakan bahwa sosok ini itu memperkenalkan diri di dalam Al-Quran melalui pewahyuan yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Bahwa beliau sesungguhnya adalah hamba Tuhan yang mengajarkan kepada Bani Israel bahwa sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Lalu kemudian ada beberapa pemahaman yang terkadang kita temukan di dalam dunia debat atau dialog. Yesus itu bukan Isa alaihissalam. Coba kita lihat nanti di dalam Matius 1 nomor 21, di situ diterangkan bahwa teksetai dehoyon kai kaleseis tu onoma auton eison. Ini dalam bahasa Yunani. Nah, jadi ketika kemudian Tuhan atau malaikat yang datang kepada orang tua daripada Yesus ini, itu diberi nama dengan nama Eson. Jadi bukan Yesus. Yesus itu nanti muncul di Indonesia. Ya. Nah, lalu kemudian, ketika di dalam original teks Yunani atau bahasa Greek, jelas dikatakan Eson atau Ison, kalau kita melihat di dalam penjabaran bahasa yang digunakan oleh Yesus, ya, itu bahasa Aramaik, maka jelas di situ diterangkan namanya adalah Yesok atau Etsmo Yesok. Nah, orang-orang yang menuturkan perkataan-perkataan atau penyebutan nama dengan menggunakan bahasa Aramaik itu menyebut nama orang yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu dengan sebutan Yasok. Nah, lalu kemudian ketika sejarah kemudian berjalan atau proses kehidupan manusia itu berjalan, khususnya orang-orang yang ada di Israel sana, yaitu orang-orang pengikut Yesus, mereka menuturkan bahasa atau penyebutan nama ini sedikit demi sedikit itu mirip kepada bahasa yang kemudian dituturkan oleh bangsa Arab. Di mana kita ketahui bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Maka Yusa itu di dalam bahasa penuturan bahasa Arab berubah menjadi Isa. Berarti Isa dan Isa, Yesua itu adalah oknum yang sama. Itu poin. Itu poin. Kemudian di dalam Al-Quran, sosok ini ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata antara apa yang disebut Isa alaihissalam dengan yang disebut oleh teman Kristen itu adalah Yesus, itu poinnya kemudian berdasarkan asal bahasa atau penggunaan bahasa yang digunakan oleh oknum ini, ternyata penamaan itu sama. Nah, lalu kemudian orang ini dalam kitabnya umat Islam disebutkan in huwa illa abdun. Dia tidak lain hanyalah hamba Allah. Nanti kita bisa cross check di dalam kitabnya teman-teman Kristen, apakah Yesus ini pernah mengaku sebagai hamba Allah. Lalu kemudian diterangkan an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel, dan diberi nikmat kenabian kepadanya, dan kemudian dia dijadikan sebagai contoh bagi Bani Israel. Nah, jadi ini yang dari saya, sahabat-sahabat Kristen dan seksi Yehova, bahwa yang kalian sebut Yesus, di dalam iman kami disebut Isa, di mana nama Yesus dan Isa itu hanya soal penyebutan. Terkait dengan oknum yang datang kepada Bani Israel, itu cuma satu yang dilahirkan tanpa ayah, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, yang sahabat sebut dengan sebutan Yesus Kristus. Demikian sementara. Baik, terima kasih untuk para narasumber telah memaparkan untuk statementnya. Nah, untuk berikutnya ini supaya
diskusi ini berjalan dengan baik ya, atau nyambung gitu, ini ada beberapa poin yang mungkin harus dipaparkan para sumber ya. Pertama adalah, karena di sini topiknya adalah siapa pengikut Yesus, maka poinnya adalah tolong dijelaskan sebenarnya siapakah Yesus sebenarnya, dan itu langsung dilampirkan dengan dalil-dalilnya ya. Dan kemudian apa ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, ya. Jadi itu juga disertakan dengan dalil-dalilnya, ya. Jadi para netizen di luar itu agar paham, oh maksudnya seperti ini, gitu. Monggo silakan, seperti tadi urutannya dari Dr. Adi dulu, kemudian Ibu Indri, kemudian Bunda Juma. Kami persilakan. Baik, makasih. Yesus itu adalah firman menurut keyakinan Kristen bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang Esa. Firman itu telah menjadi manusia. Kenapa firman itu telah menjadi manusia? Karena pada zaman dahulu kala Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman khusus untuk orang Israel, tapi seluruh orang Israel menolak. Tertulis di Ibrani 1 ayat 1, Yeremia 7 ayat 25 dan 26. Setelah nabi-nabi yang diutus itu ditolak, maka Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman-Nya, tertulis di 1 Ibrani 2, Yohanes 17 ayat 8. Dan apa saja yang dikatakan oleh nabi-nabi yang dipesankan oleh Allah ke orang Israel telah ditolak, makanya Yesus juga menyampaikan yang sudah dinyampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Itu pun ditolak. Bahkan dia dibunuh, seperti perkataan Yesus yang tertulis di Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22. Dan setelah terjadi penyalipan dan bangkit pada hari ketiga, baru murid-murid Yesus percaya akan perkataan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu tertulis di Yohanes 20 ayat 8 dan 9. Sebelumnya mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi murid-murid itu, pengikut-pengikut itu adalah orang-orang yang belajar kepada Yesus. Seperti tertulis di Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku. Yang menjadi murid Yesus adalah 12 orang pertama, mula-mula pertama kali diutus hanya untuk Bani Israel, tertulis di Matius 10 ayat 5 dan 6. Setelah Yesus dibunuh, maka Yudas, salah satu murid Yesus, gantung diri, tertulis di Matius 27 ayat 1 sampai 5. Setelah murid-murid Yesus tinggal 11, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengutusnya kepada seluruh bangsa. Tertulis di Matius 28 ayat 16, 19, 20. Markus 16 ayat 14, 15, 20. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Dan perintah Yesus itu harus sampai ke seluruh dunia, maka akan tiba kesudahannya. Tertulis di Matius 28 ayat 14. Setelah Yesus terangkat ke sorga, maka murid-murid itu pergi memberitakan itu. Seiring dengan perjalanan setelah Yesus di sorga, ada khusus murid istimewa, yaitu Paulus. Ketika Paulus ingin menyiksa atau membunuh atau membinasakan para pengikut Yesus, murid-murid Yesus di tengah jalan, Yesus bertemu dengan dia, tertulis di Kisah Rasul 9 ayat 45. Dan ayat 15 itu Yesus berkata melalui penglihatan kepada Ananias bahwa Paulus adalah alat bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus. Mula-mula murid-murid Yesus tidak percaya bahwa Paulus yang dulu masih bernama Saulus adalah pengikut Yesus. Tetapi Barabas meyakinkan karena Tuhan Yesus berbicara melalui penglihatan kepada Barabas bahwa Saulus itu alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus
ke seluruh bangsa-bangsa maupun raja-raja Israel. Jadi yang mengikut Yesus adalah murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada pemberita-pemberitaan Yesus. Khusus untuk Paulus itu diangkat secara supranatural melalui penglihatan langsung kepada Barabas maupun Ananias. Dan itu bukti-bukti kerasulannya banyak di surat-suratnya itu. Dan yang saya percayai bahwa Bible adalah seluruh firman Tuhan yang diinspirasi atau diilhami ditulis oleh para penulis. Ada 40 orang penulis. Semuanya itu menulis yang sama. Perjanjian lama adalah nubuatan-nubuatan yang tertulis mengenai Yesus digenapi di perjanjian baru. Dan semuanya itu satu kesatuan. Sumbernya adalah Allah sendiri. Jadi yang jadi murid Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus secara langsung yang 11. Ada juga murid yang 70. Dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan tentang Yesus. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Teguh. Untuk narasumber yang lainnya, Bu Indri atau Bu Najwa, nanti kalau bisa berhubungan dengan poinnya ya, dan menyebutkan ayatnya sekalian kalau bisa dibacakan, karena kan kalau hanya menyebutkan surat dan ayatnya aja kan mungkin netizen di luar tidak paham ya. Itu untuk koreksi awalnya. Monggo silakan untuk Ibu Indri. Ya, Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menceritakan sekilas tentang Yesus Kristus ya. Siapakah dia? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Ini pada mulanya memang dikatakan Yohanes, awal mulanya dia adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Lalu Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dari kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus ini adalah firman yang disebut dengan gelar anak tunggal Bapa. Jadi Bapa ini mempunyai Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Nah, kemudian diteguhkan dengan ayat yang lain di dalam Lukas 8 ayat 28. Saya bacakan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Ya, mungkin saya bacakan dari ayat 27-nya. Lukas 8 ayat 27. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Orang itu dirasuki oleh setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, orang yang dirasuki setan ini melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku?" Orang itu berteriak. Lalu berteriak lagi, "Hai Yesus, anak Allah, anak Elohim yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jadi ini setan yang ada di dalam orang yang kerasukan setan ini, dia berteriak memanggil Yesus, anak Elohim yang maha tinggi. Ya, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Nah, peristiwa penyaliban Yesus itu dikarenakan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Elohim. Merujuk kepada Yohanes 1 ayat 14, ini cocok apa yang Yohanes katakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus adalah anak tunggal dari Bapa, Yod-Heh-Vav-He, yang dipanggil oleh Yesus ketika dia di tiang siksaan, disalib. Yesus memanggil Eloi, Eloi lama sabachthani. Jadi
Tuhan Bapa di surga yang bernama Yod-Heh-Vav-Veh itu yang dipanggil Eloi Eloi atau dalam bahasa Ibrani Eli Eli itu adalah bapaknya, adalah bapa dari Yesus Kristus. Nah, menanggapi tadi Bang Zuma mengatakan bahwa dari bahasa Aram itu iso ya, bahasa Arab Isa, maka terindikasi bahwa Yesus ini dari bahasa Yunani Yesus ya, bahasa Yunani Yesus, Aram itu iso, Arab itu Isa, sehingga Ustadz Bang Zuma mengindikasikan bahwa Yesus yang disebut di dalam Injil sama dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Maka saya juga membenarkan, tetapi ini hanya terkait masalah nama ya. Terkait masalah nama, karena Injil ditulis dalam bahasa Yunani, maka disebut Yesus. Yesus ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Yunani Yesus ya. Nah itu. Jadi ada kesinkronan masalah nama, tetapi jika kita mempelajari lebih dalam lagi detail-detailnya tentang Yesus Kristus, ya kita belum berbicara tentang pribadi yang sama mengenai Yesus di Injil dan Isa di dalam Al-Quran. Nah, mungkin lebih jauh lagi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang siapa Yesus. Kita bisa menginjak ke part berikutnya. Jadi saya sampaikan kepada publik bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa menurut Yohanes 1 ayat 14. Menurut Lukas pula ini ada kesaksian yang lain bahwa Yesus memang anak Allah yang maha tinggi, anak Elohim ya. Jadi anak Elohim yang maha tinggi. Seperti itu. Lukas 8 ayat 28. Jadi kita menginjak untuk lebih dalam lagi melihat detail tentang Yesus Kristus. Silahkan co-host. Baik, Bu Indri. Sangat panjang ya. Ya, jadi dari paparan dua narasumber ini ada sedikit persamaan, ada sedikit, tapi itulah paparan dari mereka. Nah, sekarang dari Muslim untuk pemaparan siapakah Yesus dan apa yang diajarkannya. Monggo silakan Gunda. Baik, makasih. Terima kasih kawan-kawan tentang paparan Anda terkait dengan iman ya, iman kita masing-masing. Saya hargai. Kalau kami dalam ajaran agama Islam terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel ya, itu di dalam surah Al-Maidah melihat fenomena yang ada, Allah kemudian menceritakan kepada kami dalam ajaran agama Islam dalam surah Al-Maidah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhanmu selain daripada Allah. Sosok ini kemudian menjawab, Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, ya, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku akulah untuk mengatakan ma laysa li bihaqqa, apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi ketika sosok ini, nabi ini ditanyai oleh Allah, wahai Isa, anak laki-lakinya Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan juga ibuku Tuhan selain Allah. Nah, oknum ini kemudian menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Dan ini juga diterangkan oleh kitab sahabat Kristen, bahwa Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan
adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia katakan. Lalu kemudian ketika sosok ini dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai hamba, sebagai nabi, itu juga diakui oleh Yesus di dalam kitabnya Sahabat Kristen. Bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah hamba Allah. Nah, yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah sang Bapa itu sendiri. Ini yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Bahkan ketika kita melihat lebih teliti lagi di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus sendiri yang mengatakan hukum yang paling utama. Hukum paling utamanya Yesus untuk Bani Israel adalah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Itu juga diterangkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau. Dan Yesus hanya utusan. Itu poinnya. Sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan diimani oleh umat Islam saat ini, saya mengatakan, kamilah pengikutnya. Pengikut dalam arti kata, Tuhannya sama, prosesi ibadahnya juga sama. Menyembah kepada Allah, lalu kemudian beliau bersyahadat, lalu kemudian beliau sujud, sholat, lalu kemudian sunat, Yesus juga berpuasa dan seterusnya. Nah, sementara Yesus di dalam Yohanes 14, di situ diterangkan bahwa jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti segala perkataan-perkataanku. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman Kristen mengaku sebagai pengikut, pertama, terkhusus kepada saudara saya, ya Bang Adi ya, kalau Anda mengaku sebagai pengikut, lantas kenapa Anda menuhankannya? Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Tidak ada pernyataan-pernyataan Yesus bahwa aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, dan mereka menyembah aku. Tidak ada. Tapi mengikuti aku. Mengikuti dengan menyembah itu berbeda. Kalau mengikuti, yang diikuti itu sunat, kudu sunat. Kalau yang diikuti itu nyembah hanya kepada Allah, kudu diikuti nyembah hanya kepada Allah. Nah, kalau kemudian umat Islam mengaku sebagai pengikut, itu bukan berarti Nabi Isa alaihissalam diutus kepada seluruh umat manusia. Maksudnya saya mengaku sebagai pengikut Yesus adalah tata cara penyembahan, kemudian pola yang berdasar terhadap pengakuannya dia, itu yang saya ikuti, itu yang saya imani. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu saya ikuti, bahwa beliau diutus hanya kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Allah. Itu saya ikuti. Makanya di dalam pengajaran Yesus itu banyak. Yohanes 3 nomor 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Ya, tetapi data itu kemudian diterangkan, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus ini, ending tertinggi diberi kuasa, ada yang memberi kuasa. Lalu kemudian Yohanes 4 nomor 34, kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Berarti Yesus dalam konsep imannya umat Islam, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus itu adalah rasul Tuhan. Nah, makanya saya katakan ketika Yesus mengaku sebagai rasul, umat Islam mengikuti itu. Umat Islam mengaminkan. Umat Islam mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, bahwa dia adalah rasul. Bukan berarti mengikuti Yesus, berarti kemudian menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Yang saya lihat, teman-teman Kristen itu mengikuti orang-orang yang mengajarkan tentang Yesus, tapi tidak mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, tapi ada oknum yang kemudian mengajarkan menyembah kepada Yesus, itu yang sahabat Kristen ikuti. Bukan Yesusnya yang menyembah hanya kepada Allah. Demikian. Ya, baik. Nah,
Untuk sesi ini supaya lebih gregetnya lebih ini ya, agar tidak ngantuk ya. Jadi dari 3 narasumber ini di sini kita berikan ada pertanyaan dan kemudian langsung ada yang mengkonter ya. Nah, nanti sistemnya bisa mengajukan ke salah satu atau 2 daripada narasumber ya. Jadi dilakukan satu pertanyaan dan langsung dijawab. Nah, dijawabnya itu nanti tinggal bertanya ya kepada siapa yang ditanya dan kepada siapa untuk yang menjawab. Ya, paham mungkin untuk narasumber dengan sistemnya ini? Iya. Paham ya? Oke. Untuk sesi tanya jawab ini, monggo untuk yang pertama seperti yang tadi Pak Adi, silakan. Di sini ada 3 ya. Jadi pertanyaan itu bisa ditujukan ke saksi Yehova dan Gunda Juma atau salah satu aja. Silakan, Pak Adi. Saya kasih waktu untuk pertanyaannya 1 menit, untuk jawabannya 3 menit ya. Ini saya menggunakan stopwatch juga di sini. Silakan Pak Adi. Baik, untuk Pak Juma saya mau bertanya bahwa tadi Isa itu adalah Yesus menurut Pak Juma, tetapi aku pernah baca di Maryam 19 ayat 33 tentang Isa, bahwa Isa itu hari dan sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sementara di An-Nisa 4 ayat 4154 bahwa Isa itu tidak disalibkan atau tidak mati. Mana yang benar? Apakah An-Nisa 4 ayat 157 bahwa Isa itu tidak benar disalib, berarti dia langsung diangkat ke sorga, atau di Maryam 19 ayat 33 mengatakan bahwa Isa itu ada hari kelahiran, ada wafat, dan dibangkitkan hidup. Sekian, Pak Juma. Ya, yang tadi di surah berapa Pak? Yang tadi surah apa? Maryam 19:33 dengan An-Nisa. Sama An-Nisa 4 ayat 157. 157. An-Nisa dengan surah An-Nisa ya? Iya. An-Nisa 4 157, Maryam 19 ayat 33. Oke. Ya, 33 dengan An-Nisa 157. Ya, baik. Oke. Jadi terima kasih atas pertanyaan saudara saya ini ya. Jadi apakah bertentangan kemudian? Kalau di dalam surah An-Nisa ayat 157 di situ diterangkan pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh ya, yaitu Isa. Lalu kemudian ketika mereka ini mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa, sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya. Ini bisa di cross-check nanti di Kisah Para Rasul 25 ayat nomor 19. Di situ Paulus dan murid-murid Yesus berselisih paham tentang Yesus, apakah mati atau masih hidup. Sesungguhnya mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Padahal mereka ragu tentang itu, yakni pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persamaan belaka dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Lalu kemudian sahabat kita menerangkan tentang surah Maryam ayat 33. Ya, di situ diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ab'atsu hayya. Jadi diterangkan di sini keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi di sini tidak ada pertentangan. Pada dasarnya seluruh ciptaan Allah, seluruh ciptaan Tuhan, ya, itu akan mengalami tiga proses ini, akan mendatangi stasiun-stasiun ini dalam kehidupannya. Jadi kemudian Nabi Isa mengatakan dilahirkan, betul,
lalu kemudian meninggal. Betul, Nabi Isa akan meninggal, tapi bukan sekarang. Ya, dia masih hidup. Lalu kemudian dibangkitkan nanti setelah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, kemudian didatangkan untuk yang kedua kalinya, lalu kemudian dia meninggal. Setelah meninggal lalu dibangkitkan. Itu nggak ada masalah, nggak ada pertentangan di situ. Antara apa yang diterangkan oleh surah Maryam dengan apa yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 57 itu tidak ada pertentangan. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat. Lalu kemudian di ayat lain Nabi Isa menerangkan dia dilahirkan, dia meninggal kemudian dibangkitkan. Itu betul. Namun di dalam pemahaman umat Islam, Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti yang tertuang di dalam Mazmur 91. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengirim malaikatnya untuk menatang di tangannya agar Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati dibunuh oleh tentara Romawi. Itu jelas. Makanya diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwa sesungguhnya mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Sesungguhnya mereka itu berselisih pendapat tentang pembunuhan yang mereka lakukan. Tentang Nabi Isa alaihissalam maksudnya. Mereka ragu. Dan itu boleh di cross check di dalam Kisah Para Rasul 25. Dan boleh kita lihat, ya, dan boleh kita lihat bagaimana perselisih pahaman itu terjadi sampai hari ini. Orang Yahudi dan orang Kristen berselisih tentang Yesus. Demikian. Ya, terima kasih Gerunda atas jawabannya. Nah, ini untuk ada rasa nanti keadilan, karena ini ada 2:1 soalnya. Ini sekarang mungkin saya loncat langsung ke Gerunda Juma yang bertanya ya, karena di sini kan ada saksi Yehova dengan Kristen ya. Nah, nanti Gerunda Juma yang bertanya kepada saksi Yehova atau Kristen. Ya mungkin seperti itu temanya. Ya setuju ya? Untuk ya. Namanya. Ya silahkan. Oke. Bebas saja deh, bebas saja. Oke. Silakan. Baik. Saya ingin bertanya kepada saudara saya ya, Bang Adi. Kalau Yesus itu kemudian mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah, tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan di waktu yang bersamaan Yesus mengajarkan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Artinya mengenal Aku sebagai Rasul-Mu. Pertanyaan saya kepada sahabat saya, siapa yang mengajarkan Bapak menyembah anak Maria yang mengajarkan justru menyembah kepada Allah, kepada Bani Israel? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Juma. Jadi silakan, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Allah mengutus semua nabi-nabi ke orang Israel, tapi orang Israel menolak. Akhirnya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu menurut keyakinan saya adalah Dia sendiri. Karena di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dia sendiri. Yesus itu turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Yesus itu turun dari sorga untuk menyampaikan segala firman. Karena segala firman yang dulunya disampaikan oleh nabi-nabi telah ditolak oleh orang Israel. Jadi Yesus turun dari sorga telah menjadi manusia. Selama dia di bumi, dia sebagai manusia untuk menggantikan nabi-nabi penyampaikan firman. Makanya seperti Matius 12 ayat 29 yang Bapak bilang bahwa Allah itu Esa, sebelum Yesus berkata Allah itu Esa, seluruh nabi-nabi yang diutus Allah sudah mengatakan itu duluan kepada orang Israel. Dan orang Israel tidak percaya. Tertulis di Yeremia 7 ayat 25 sampai ayat 26 bahwa dari sejak dulu nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada orang Israel ditolak oleh leluhur nenek moyang orang Israel. Makanya Yesus yang adalah Allah sendiri
telah menjadi manusia, menyampaikan firman. Disampaikan juga yang telah dikatakan oleh nabi-nabi itu kembali. Jadi saya percaya Yesus adalah Tuhan, telah menjadi manusia, menyampaikan firman. Selama di dunia, Yesus itu adalah manusia. Tetapi satu sisi, Yesus mengutus nabi-nabi. Tertulis di Matius 23 ayat 34. Nabi-nabi juga diutus oleh Yesus. Dan Roh Kudus sendiri pun diutus oleh Yesus. Kenapa Yesus bisa mengutus Roh Kudus? Tertulis di Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Jadi pemahaman saya, selagi dunia, Yesus itu telah menjadi manusia. Kalau dia telah menjadi manusia, bukan disembah, tetapi dia menyampaikan firman. Kenapa dia menyampaikan firman? Karena nabi-nabi terdahulu telah ditolak semua oleh orang Israel. Jadi nabi itu menyampaikan firman. Demikian Pak Juman. Ya, silakan Bang Juma kalau ingin disanggah. Oke. Baik. Terima kasih atas jawaban saudara saya ya, bahwa Tuhan mengutus dirinya untuk kemudian menyelamatkan manusia. Jadi gini, kalau saya melihat apa yang tertuang di dalam pengajaran para nabi, khususnya yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, jelas di dalam Yesaya 19 nomor 20 diterangkan, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang menindas, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Nah, juru selamat yang dimaksud di sini, di dalam bahasa aslinya disebut dengan sebutan Yasa. Yasa itu artinya adalah orang yang dikirim untuk menyelamatkan. Jadi orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan disebut Yasa. Nah, lalu kemudian di Hakim 3 nomor 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Lagi-lagi di dalam bahasa aslinya juga sama, menggunakan kata Yasa, yang kemudian jelas diterangkan dia adalah penyelamat, dia adalah juru selamat. Berarti juru selamat bagi Bani Israel itu bernama Otniel. Hakim-Hakim 3 nomor 9. Kalau Yesus kemudian mengaku sebagai juru selamat, jauh sebelum Yesus itu sudah ada juru selamat bagi Bani Israel. Namanya Otniel. Silakan dilihat di Hakim-Hakim 3 nomor 9. Karena itulah kemudian ketika umat Islam mengimani apa yang kemudian diterangkan dalam Al-Quran, "Maqultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum," maka siapa dari Bani Israel yang ingin selamat, tak lain dan tak bukan mengikuti perintah Yesus, menyembah hanya kepada Allah dan mengaku Yesus sebagai utusan Allah. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel, sama seperti Otniel, sama seperti nabi-nabi yang lain, bahkan sama seperti Yohanes yang datang menyelamatkan para pesundal yang percaya bahwa datangnya Yohanes mengajarkan tentang menyembah kepada Allah. Oke. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa, dalam bentukan manusia, itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya. Yesus mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti Yesus bukan Bapa, tetapi aku datang atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan Bapa. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena Bapa itu maha berkehendak. Yesus, Bapa itu maha berkata. Apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Bisa dilihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Atau di dalam Ulangan Yesaya 55 nomor 11.
Nah, lalu kemudian ketika Bapak mengatakan ketika saudari kita tadi mengambil rupa manusia dan firman itu telah menjadi manusia, diterangkan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi sebelum aku dan setelah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Maka meskipun Yesus itu dikatakan sebagai juru selamat, dia bukan Tuhan yang dibentuk menjadi manusia, tetapi dia adalah manusia yang berasal dari kalam Allah, yang berasal dari firman Allah, yang berasal dari ide Allah, yang berasal dari keinginan Allah untuk menciptakan sosok Nabi kepada Bani Israel yang dilahirkan tanpa proses perkawinan antara ayah dan ibu. Itu hanya mujizat. Dan itu juga diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, kesaksianku lebih penting dari Yohanes, bahwa aku datang untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti sehebat apapun pekerjaan yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, Yesus sedang mempraktekkan dia sebagai utusan Tuhan. Dia tidak sedang mempraktekkan dirinya Tuhan menjelma menjadi manusia. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ini untuk Bu Indri, ini belum nih. Nah, Bu Indri silakan Bu Indri, ya mungkin tanyakan ke Pak Adi ya mungkinnya, atau Bunda, silakan ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan ini langsung disanggah ya, jadi sesi ini langsung disanggah aja supaya lebih semangat gitu. Monggo Bu Indri, dilanjut Bu Indri. Iya, untuk pertanyaan mungkin nanti ya saya menanggapi dulu yang disampaikan oleh Bang Zuma tentang Yesaya 43 ayat 10. Memang di sana dikatakan sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, sesudah aku juga tidak ada Elohim dibentuk. Jadi memang Tuhan itu hanya satu. Di perjanjian lama ditulis 4 huruf tetragrammaton itu YHWH ya. Jadi Yod-Heh-Vav itu sebelum dia tidak ada Yod-Heh-Vav yang dibentuk, setelah dia juga tidak ada Yod-Heh-Vav yang dibentuk ya. Tetapi harus disebutkan Elohim ya. YHWH menurut aturan Yahudi memang tidak dibaca Yod-Heh-Vav, tetapi dibaca Elohim. Sebelum Elohim tidak ada Elohim yang dibentuk, setelah dia juga tidak ada Elohim yang dibentuk, hanya dia satu-satunya. Ini setuju dengan Bang Suma seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan nanti saya akan berikan, tapi sementara saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Suma. Seperti itu, silakan. Ya, bagaimana untuk Pak Adi, ada tanggapan dari Ibu Indri? Untuk Pak Juma saya tanggapi bahwa yang Bu Indri dulu, yang Bu Indri. Yang Bu Indri tadi kan ini kan ada sedikit perbedaan ini antara Pak Adi dengan Bu Indri. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan Bu Indri. Nggak ada masalah, yang masalah dengan Pak Juma. Oh begitu, oke silakan. Ya. Jadi Pak Juma bilang Hakim-Hakim 3 ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Penyelamat dengan juru selamat berbeda. Dan semua nabi-nabi itu adalah penyelamat. Ya, nabi-nabi diutus untuk menyelamatkan. Jadi di Yeremia 7 ayat 25-26, dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahwa mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi penyelamat dengan juru selamat berbeda. Di Yesaya 63
ayat 8 sampai 9 saya bacakan. Bahwa juru selamat itu bukan utusan, bukan duta, tapi Tuhan sendiri. Jadi juru selamat itu bukan manusia, bukan orang, bukan nabi, tetapi bukan utusan, bukan duta. Tertulis di Yesaya 63 ayat 9. Jadi tadi Othniel itu kan orang, penyelamat, bukan juru selamat. Juru selamat itu adalah Tuhan, seperti yang tertulis di Yesaya 43 ayat 11, Lukas 2 ayat 11, juru selamat itu Kristus, Tuhan. Jadi Yesaya 63 ayat 9 itu, ayat 8 saya bacakan, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi, juru selamat itu Tuhan. Akulah Tuhan. Kalau Pak Ustadz Juma tadi menampilkan Yesaya 43 ayat 10, ayat 11-nya saya bacakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi juru selamat itu Tuhan sendiri. Penyelamat bisa nabi. Yohanes bisa penyelamat. Yohanes bisa menunjukkan jalan kepada pemungut-pemungut jalan kebenaran kepada pemungut-pemungut cunga dan perempuan-perempuan sundal. Mereka bisa mendengar dan mereka bisa masuk surga. Tetapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi di sini bahwa Othniel penyelamat, bahwa penyelamat itu manusia. Sementara juru selamat itu Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Demikian. Baik. Saya tanggapi ya, Dek. Oji. Oke, baik. Terima kasih atas data yang saudara saya bawa tentang apa yang dituangkan dalam Yesaya 63 nomor 9. Sekali lagi terima kasih. Tolong didengarkan paparan saya, Pak, kata per kata, terkait dengan data ini. Dalam segala kesesakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, ini tidak ada masalah, Pak. Jadi yang menyelamatkan itu adalah Allah, bukan utusan. Makanya utusan yang Anda sembah itu pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, karena aku utusan. Kalau aku mengatakan aku juru selamat, nggak apa-apa. Aku memang juru selamat bagi Bani Israel. Kenapa? Karena aku diutus oleh Sang Pemberi Selamat. Makanya yang memberi keselamatan itu bukan Yesus, tapi Tuhannya Yesus yang memberi keselamatan kepada manusia, kepada Bani Israel, pada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 7 nomor 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Coba, Pak. Berarti Yesus bukan sang juru selamat. Yesus hanya utusan. Kenapa? Karena Yesus masih menerima ajaran. Ajaran itu yang disampaikan kepada Bani Israel bukan dari Yesus, tapi dari Dia yang mengutus Yesus. Nah, ini saya lengkapi datanya, Pak. Di dalam Yohanes 7 nomor 16 ini pengakuan Yesus loh kepada Bani Israel. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku utusan. Kata Yesaya, yang menyelamatkan bukan utusan.
Kata Yesus, dirinya utusan. Jadi saya lebih percaya kepada Yesus. Makanya saya mengatakan, saya pengikut Yesus. Itulah Pak ya. Lalu kemudian ketika Bapak mengaku tidak ada masalah dengan saudari kita, ya, Mbak Indri, berarti Bapak nggak perhatikan pernyataan beliau. Dia mengatakan, memang tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Sementara Bapak menyembah manusia bernama Yesus dengan pemahaman Sang Tuhan telah menjadi manusia. Sementara dalilnya, Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus itu dibentuk. Katanya Tuhan Bapa roh. Tapi kok Yesus bentukannya manusia, jasad, daging. Berarti Tuhan Bapa dibentuk. Sekiranya Bapa hadir pada masa itu, ketika Tuhan mengangkat saksi-saksi, lalu kemudian hari ini Anda bersaksi di hadapan saya katakan, Anda adalah saksi palsu. Karena Tuhan dikatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Tapi kok sekarang Anda bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk menjadi daging, menjadi manusia. Oleh karena itulah Pak, saya berterima kasih. Saudara mengangkat Yesaya 63 nomor 9, bukan utusan Pak yang menyelamatkan, tapi yang mengutus. Nah, makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, diterangkan, sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan mau Maria yang perawan melahirkan seorang anak manusia, tinggal perintah. Gabriel sampaikan kepada Maria, saya mau dia hamil. Hamil, tercipta, lahir anak Maria. Tidak ada yang bisa membantah. Kun fayakun. Kalau saya mau, maka kamu yang tidak punya suami pun melahirkan manusia. Itu yang terjadi, Pak. Makanya saya katakan, saya pengikut Yesus yang setia. Mengimani beliau adalah utusan Allah tanpa embel-embel. Demikian. Boleh saya tanggapi? Silakan Pak Adi, silakan. Baik. Jadi Yesaya 43 ayat 11, aku Tuhan adalah juru selamat. Di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus adalah juru selamat, Tuhan. Jadi juru selamat tadi itu bukan utusan, bukan duta, tetapi Tuhan. Jadi Kristus yang lahir itu adalah Tuhan, sebenarnya bukan dibentuk. Firman itu telah menjadi manusia, untuk membuktikannya dia dilahirkan oleh manusia. Tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dia dikandung roh, dari roh, bukan hubungan suami istri, kalaupun dijadi daging, untuk menggenapi yang tertulis. Itu, walaupun di Saksi Jehovah memang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, saya tahu pemahaman Saksi Jehovah. Tetapi kalau saya tanya kepada Saksi Jehovah, apakah Saksi Jehovah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan? Nanti Pak Bu Indri nanti bisa jawab. Jadi di antara banyak denominasi Kristen, tidak ada yang percaya bahwa Nabi itu hanya orang Yahudi. Tidak ada di luar Yahudi. Jadi utusan itu hanya orang Yahudi. Itu menurut Bibel ya. Jadi pemahaman kita berbeda di sini. Kalau saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan telah menjadi manusia, prosesnya ikut manusia. Kalau manusia dilahirkan manusia, walaupun tidak hubungan suami istri. Buktinya dilahirkan dari manusia dan disunat pada hari ke-8 di Lukas 2 ayat 21, dibaptis penuh Roh Kudus. Dan murid Yesus adalah orang-orang yang telah lahir kembali dan dilahirkan dari air dan roh. Kalau dia, kenapa harus dilahirkan kembali? Karena setelah Adam jatuh dalam dosa, dia mati rohani, terusir dari sorga, tercampak dari Taman Eden, mendiami bumi, sehingga Adam dan keturunan Adam semua udah mati rohani. Kalau mau ke sorga kembali,
harus dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Artinya mereka harus percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Berarti juru selamat tadi menurut Yesaya 43 ayat 11 adalah Tuhan. Yesaya 63 ayat 9 bukan duta, bukan utusan. Dan Lukas 2 ayat 9 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Jadi yang juru selamat itu Tuhan, bukan utusan. Dan jika Yesus hanya utusan, kenapa Yesus bisa turun dari sorga? Kenapa Yesus bisa mengutus nabi-nabi? Matius 23 ayat 34. Bisakah utusan mengutus nabi-nabi? Kalau Yesus itu hanya utusan, kenapa Yesus itu bisa mengatakan saya akan mati dan bangkit kembali? Kalau Yesus itu hanya utusan, kenapa Yesus bisa mengatakan aku akan memberikan hidup yang kekal? Yohanes 10 ayat 28. Kalau Yesus itu hanya utusan, kenapa Yesus bisa mengutus Roh Kudus? Saya akan meninggalkan, saya akan kembali kepada Bapa, saya akan terangkat ke surga, dan setelah saya kembali ke sana, saya harus ada lebih baik aku pergi. Kalau tidak, saya tidak akan mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan semua yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan mengingatkannya. Yohanes 14 ayat 26. Jadi ajaran Yesus itu akan diajarkan kembali oleh Roh Kudus kepada murid. Makanya ketika dia lahir dari air dan roh kita yang sudah hidup ini, yang percaya kepada Yesus itu, Roh Kudus itu yang menuntunnya. Roh Kudus itu yang mengajar-ajarinya. Roh Kudus itu yang mengingatkan kembali segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan. Demikian Pak Juma. Baik. Moderator gimana? Saya boleh tanggapin? Sebelum Gurunda, ya, ini silakan, tadi ada ini dari untuk Bu Indri, mau ditanggapi Bu Indri? Iya, boleh. Yang Pak Andi tadi itu. Iya. Jadi saya menanggapi komen Bang Zuma dan Yang Pak Adi, Bu. Pak Adi. Iya. Tapi saya menanggapi keduanya. Silakan. Ya, menanggapi keduanya. Yang pertama tadi Bang Zuma akan mengatakan bahwa penyelamat, juru selamat itu bukanlah manusia, dia haruslah Tuhan. Ya, oke. Sekarang Pak Adi tadi menyampaikan bahwa Lukas 2 ayat 11, malaikat memberitahu kepada Maryam bahwa engkau akan melahirkan juru selamat. Nah, sehingga saya berdiri di tengah-tengah dari kedua komen. Bang Zuma mengatakan penyelamat itu harus Tuhan, bukan manusia. Pak Adi mengatakan Lukas 2 ayat 11 bahwa malaikat mengatakan kepada Maryam akan melahirkan juru selamat. Dan saya akan mengajukan ayat, ini ayat yang sangat famous ya, terkenal di antara Kristiani, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal ya. Anaknya yang tunggal sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 yang firman jadi manusia, dia anak tunggal Bapa. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini menunjukkan bahwa Yohanes 3 ayat 16 ini menunjukkan bahwa Bapa yang disebut Elohim, dia mengirimkan anaknya itu untuk menjalankan visi dan misi Bapa yang bernama pribadi YHWH dengan sebutan Elohim. Ya, atau di Injil Yunani itu disebut Theos ya. Nah, dari Yohanes pasal 3 ayat 16 ini kita bisa ketahui bahwa penyelamat ini adalah Tuhan. Ya, bukanlah manusia seperti Bang Zuma tadi katakan. Nah,
mari kita juga melihat di dalam Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus dan Bapa adalah satu ini mengandung satu pengertian, satu visi dan satu misi. Nah, yang tertuang di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini membuktikan bahwa satu misi penyelamatan itu menunjukkan bahwa Yohanes 10 ayat 30 ini benar-benar mereka unity antara Bapa dan Yesus Kristus untuk misi penyelamatan yang disebut dengan Yohanes 3 ayat 16 ya. Sehingga Lukas 2 ayat 11 pun dikatakan Maria akan melahirkan juru selamat. Ini artinya Yesus Kristus itu melaksanakan visi misi dari Bapa di surga yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16 karena Elohim begitu mengasihi dunia ini sehingga dikirim anaknya yang tunggal di dalam Lukas 2 ayat 11. Jadi di sini memang pemrakarsa yang memiliki inisiatif penyelamatan itu memang Bapa di surga yang bernama YHWH dan dia bergelar Elohim. Nah, jadi dari Yohanes 3 ayat 16 dengan Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah satu, mereka satu visi misi yang direalisasikan oleh di dalam Lukas 2 ayat 11. Jadi memang betul bahwa inisiatif pemrakarsa penyelamatan ini datang dari Bapak YHWH. Ya, kiranya penjelasan saya mungkin bisa menjawab kedua belah pihak, Bang Suma dengan Pak Adi, sehingga saya menyampaikan ini dengan jujur. Dan memang benar Yesaya 46 ayat 4 itu memang Tuhan selalu menggendong ya umat manusia ya. Jadi Yesaya 46 ayat 3 dan 4, dengarkanlah aku, oh keturunan Yakub, dan kalian yang tersisa dari keturunan Israel yang kugendong sejak lahir dan kurawat sejak dari kandungan. Sampai kamu tua aku akan selalu sama. Ya, jadi Tuhan Bapa di surga, Bapa Yod-Heh-Vav-Heh itu dia akan selalu sama. Sampai rambutmu putih, aku akan terus menggendongmu, mendukungmu. Aku akan membawamu, mendukungmu, dan menolongmu seperti yang selama ini kulakukan. Jadi Yohanes 3 ayat 16 membuktikan bahwa Bapa di surga yang bernama Yod-Heh-Vav-Heh selalu menggendong manusia sampai manusia berambut putih, selalu dia akan menolong dari kebinasaan. Kiranya demikian. Baik, boleh saya tanya Bu Indri? Ya, boleh saya bertanya? Ya. Bu Indri, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga saya baca lay ya, jadi Elohim nggak ada sini, nggak apa-apa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kepadanya itu siapa? Bapa atau Yesus? Bapa. Bukan Yesus? Iya, bukan. Sebentar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Jeda dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. Teruskan, Pak. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jeda ya. Ya. Ya, terus lanjutkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Bapa, tidak binasa. Karena apa? Karena
Pemrakarsa adalah Bapa di surga. Yohanes 3 ayat 16. Ya, silakan. Menurut saya itu Yesus, karena dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sama seperti di Ibrani 1 ayat 2 tadi. Kalau pada zaman dahulu dia mengutus nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir dia mengutus anaknya untuk menyampaikan firman. Jadi siapa yang mengutus aku harus percaya juga kepada yang diutus. Nah, nggak apa-apa. Kalau ini beda pemahaman, saya nggak mau memaksakan kehendak saya. Tetapi yang saya percayai, anaknya itu harus percaya kepada anaknya, bukan kepada Bapa. Nggak apa-apa. Itu aja nggak apa-apa. Terus pertanyaan saya tadi, bahwa Nabi itu hanya orang Israel. Bagaimana tanggapan Bu Indri? Iya, memang Yohanes 4 ayat 22 memang keselamatan dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Itu memang yang kami percayai, seluruh kekristenan mempercayai itu sama. Makasih. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi di sini ada sedikit ini aja ya Bu Indri dengan Pak Adi. Tapi is oke lah, ini kan karena ini. Mungkin Bang Juma bisa menjelaskan daripada apa tadi yang disampaikan oleh Bu Indri, yaitu tentang Yohanes 3:16. Katanya itu maksud dari ini. Monggo, silakan. Baik. Jadi yang pertama, terkait dengan apa yang dikatakan oleh saudara kita tadi ya, Pak Adi, diterangkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam Lukas ataupun Matius, bahwa telah lahir ya juru selamat, ya, yaitu Yesus anak Daud. Jadi begini, ketika ada yang dilahirkan, maka putuslah dia sebagai pencipta. Dilahirkan itu adalah artinya dijadikan. Dijadikan berarti memiliki proses dari tidak ada menjadi ada. Berarti Yesus dilahirkan. Pencipta alam semesta ini mustahil dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti dia dibentuk dalam bentukan makhluk. Dia dibentuk dalam bentukan baru. Bertentangan dengan ketika Tuhan mengangkat saksi-saksi. Nah, lalu kemudian kalau Yesus itu dilahirkan, lalu dia adalah lahir sebagai anak manusia, karena di situ dikatakan anak Daud, maka jelaslah ya apa yang diterangkan dalam Roma 1 nomor 3, bahwa Yesus itu berasal dari benih Daud. Dalam bahasa Yunaninya, sperma Daud. Nah, bilangan 23 nomor 19, lagi-lagi tolong dicatat ini. Di situ diterangkan bahwa Allah bukan manusia, ya, dan bukan anak manusia, sehingga ia berdusta, sehingga ia menyesal. Bagaimana dengan Yesus? Pernahkah dia menyesal? Pernahkah dia melakukan sesuatu yang mengatakan dirinya menyesal? Coba kita lihat apa yang diterangkan kemudian di dalam kitabnya teman-teman Kristen, ketika Yesus mengatakan, adalah lebih baik bagi orang yang berkhianat kepada saya ini tidak dilahirkan. Menyesal dia. Muridnya yang Yudas berkhianat ini dikatakan adalah lebih baik bagi dia kalau dia tidak usah dilahirkan. Tapi ternyata dia sudah dilahirkan. Nyesal. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika saudara kita mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia pernah mengutus Roh Kudus. Tunggu dulu. Tunggu, dicatat lagi nih. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, sebelum Yesus mengutus Roh Kudus, terlebih dahulu dia minta dulu kepada Bapa yang ada di surga. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus minta kepada siapa? Kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi mengutus. Betul. Layaknya saya sebagai gubernur minta kepada Pak Jokowi presiden, tolong Pak kirimkan seorang dokter untuk menangani pasien-pasien yang ada di sini, yang ada di kabupaten. Udah kelabakan dokter kami yang ada di kabupaten menangani pandemi. Lalu kemudian
presiden mengirim utusannya itu orang dokter, lalu saya sebagai bupati menerima utusan itu, lalu mengatakan saya mengutus dokter ke kabupaten. Sama dengan Yesus, aku minta kepada Bapa seorang penolong lain. Kok lagi-lagi minta? Berarti masih ada kuasa di atas daripada Yesus. Nah, itu untuk kemudian saudara Indri dan juga saudara saya Pak Adi, terkait dengan apa yang saudara bicarakan. Siapa yang percaya kepada dia, sang anak, ada yang mengatakan dia adalah Bapa, yang satu mengatakan Yesus, tapi nggak apa-apa, saya rangkum dua-duanya. Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepada aku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang begini, kalau Bapak dan Ibu percaya kepada Yesus, yang satu tidak mungkin menyembah Yesus. Kalau percaya loh ya. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Kenapa Bapa nggak percaya? Yesus taat kepada hukum Taurat. Dia tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Kenapa Bapa nggak percaya? Lalu kemudian yang satu lagi. Mbak Indri. Yesus minta kepada Bapa seorang penolong lain. Yang akan menyertai. Seorang penolong lain. Yang akan menyertai, yang mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan tentang keadilan, dan mengajarkan tentang penginsapan dunia akan dosa. Berarti orang ini akan datang dengan mengajarkan syariat. Bagaimana mungkin mengajarkan tentang hukum-hukum keadilan, kemudian mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan tentang apa yang belum pernah Yesus ajarkan karena masa itu orang belum mampu menanggungnya. Bagaimana mungkin kalau bukan kemudian hukum-hukum syariat yang dia bawa. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Mbak Indri dan juga sahabat saya, Pak Adi, ya, apa ajaran yang diajarkan Roh Kudus Anda tentang kewarisan, tentang pernikahan, tentang jual beli dan seterusnya? Apa yang diterangkan kepada Bapak? Nggak ada. Berarti yang diminta kepada Bapak agar datang adalah seorang penolong yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Oleh karena itulah kemudian utusan yang datang setelah aku adalah utusan yang mengajarkan segala sesuatunya itu. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Itu yang kedua. Kemudian, terkait dengan percaya kepada Yesus. Kalau percaya, berarti percaya kepada ajarannya. Kalau dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, berarti menyembah hanya kepada Allah saja. Kalau dia mengajarkan bahwa dia adalah rasul, dia adalah utusan itu rasul dalam bahasa Arab, ya, berarti Yesus kudu wajib dipercaya sebagai rasul. Itu baru dipercaya. Bukan percaya berarti disembah. Beda lagi ceritanya itu. Kalau percaya berarti disembah, yang dipercaya bukan Yesus, tapi yang dipercaya adalah Paulus dan kru. Ya, sekira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Kepada Bang Adi dan juga Mbak Indri, saya katakan bahwa Yesus, satu lagi, Anda mengatakan tidak ada nabi selain daripada bangsa Yahudi. Ya, sebelum Abraham tidak ada itu Yahudi. Sebelum Yakub tidak ada itu Yahudi, nggak ada. Belum ada itu. Berarti belum ada nabi. Nah, bagaimana dengan Nuh? Bagaimana dengan nabi-nabi yang di atasnya daripada Abraham? Apakah mereka orang Israel? Itu. Itu yang harus dipahami. Kemudian, bagaimana dengan nubuatan nabi yang datang sama seperti Musa? Lalu dikatakan lagi di dalam Ulangan 34 itu, bahwa tidak ada lagi nabi yang kuutus kepada Bani Israel yang sama seperti Musa. Sementara bakal ada nabi yang sama seperti Musa diutus. Itu dari mana kalau bukan dari Bani Israel? Berarti di luar Bani Israel. Lalu kemudian tongkat pemerintahan Yehuda tidak akan diambil sebelum yang berhak datang. Siapa dia? Yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Apakah dia dari Bani Israel? Siapa dari Bani Israel yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa?
Di dalam Kisah Para Rasul 3 diterangkan bahwa bukankah di dalam Taurat Musa dikatakan Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan pernyataan nabi itu akan dibasmi dari bangsa kita. Siapa nabi yang sama seperti Musa yang ketika ucapannya tidak didengarkan, maka perang akan dia galakkan sama seperti Musa, memerangi bangsa-bangsa yang ditunjukkan oleh Allah. Siapa nabi itu di kalangan Bani Israel? Yesus itu menegakkan hukum-hukum pada siapa? Siapa yang ditaklukkan oleh Yesus? Nggak ada. Cuma 12 orang, itu pun satunya berkhianat, dan Yesus menyesal sekiranya dia tidak usah lahir, kata Yesus. Jadi hal-hal ini harus memang kami sampaikan. Kenapa? Karena kami memahami dalam konsep iman kami, Nabi kami, Isa alaihissalam, dia hanya sosok Nabi. Dia hanya sosok Rasul yang diberi kemudian kitab Injil, pengetahuan hikmat Injil untuk diajarkan kepada Bani Israel bahwa Bani Israel kudu wajib menyembah hanya kepada Allah dan mengimani akan datang Nabi setelah dia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Apa jalan lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada dirinya. Demikian. Boleh saya bertanya, Bu Indri? Bu. Silakan. Silakan Bu Indri, Pak Adi ingin bertanya. Oke. Yohanes 6 ayat 40. Silakan Pak Adi. Apa? Saya bacakan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pertanyaan saya, yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya, nya itu siapa, Bu? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Ya, jadi yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi, di Yohanes 10 ayat 28, saya bacakan. Yohanes 10 ayat 28. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan meribut mereka dari tanganku. Yang memberi hidup kekal di sini Bapa atau Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ini perkataan Yesus. Yang memberikan hidup kekal Yesus atau Bapa di sini, di ayat ini? Ya, Yesus Kristus. Baik. Matius 23 ayat 34. Matius 23, 34. Jadi poinnya apa nih Pak? Sebentar dulu, sebentar. Ayat 34 saya bacakan. Sebab itu lihatlah, Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Benarkah Yesus yang mengatakan bahwa Yesus mengutus nabi-nabi? Bu Ente? Ya. Benar. Baik. Poinnya Pak, artinya Yesus itu memang utusan. Pengertian utusan di situ
tidak sama dengan pengertian utusan pada umumnya. Utusan di situ adalah penyampai firman. Karena di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, seluruh nabi-nabi yang menyampaikan firman telah ditolak, akhirnya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman. Jadi anaknya itu tidak sama dengan nabi-nabi yang biasa. Itu poinnya, Pak. Terus untuk Pak Ustadz Juma, tentang Yohanes pengutus tadi, memang Yohanes 16 ayat 14 ayat 16, Yesus meminta penolong, seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Posisi Yesus saat itu adalah masih di dunia. Tapi di Yohanes 16 ayat 7, setelah dia kembali ke surga, dia mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi posisi Yesus berbeda di sorga dan di bumi. Karena Yohanes 17 ayat 5 sampai dan 24, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Jadi sebelum Yesus turun ke sorga, Yesus ada di sorga bersama-sama dengan Bapa. Jadi setelah Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan segala firman, setelah sampai firman diutus, kembali dia ke sorga lagi. Setelah dia kembali ke sorga, dia mengutus Roh Kudus. Demikian Pak Ustaz Juma. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Iya, silakan. Iya. Makasih. Ya. Jadi ketika sahabat kita ini kemudian mengatakan Yesus itu memberi hidup yang kekal. Apakah kemudian Yesus itu memberi hidup kekal itu sebelumnya tidak mengajarkan cara memperoleh hidup kekal itu atau mengajarkan? Jawabannya mengajarkan, Pak. Jadi ada cara yang kemudian yang harus dilakukan orang untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak serta-merta Yesus, oh yuk hidup kekal, yuk hidup. Oh, enggak kayak begitu. Ada syarat untuk memperoleh hidup yang kekal yang akan Yesus berikan itu ada. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW itu juga demikian adanya. Jika engkau ingin dosamu diampuni, semua kesalahanmu itu dimaafkan oleh Allah, maka ikutilah aku. Maka mengikuti daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebabkan manusia itu memperoleh hidup yang kekal, masuk ke surga. Makanya dikatakan semua umatku akan masuk ke surga kecuali yang tidak mau. Itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi siapa yang mengikuti Yesus pasti masuk ke dalam surga, memperoleh hidup yang kekal. Pembuktian datanya misalnya kita ambil di dalam Yohanes 5 nomor 27. Dan Yesus dan Allah telah memberikan kuasanya kepada Yesus untuk menghakimi. Kenapa? Karena Yesus adalah anak manusia. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mengikuti instruksi Yesus. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat. Catat, dengarkan pelan-pelan. Di dalam pengajaran Yesus, Matius 7, data nomor 21, 22, 23 terekam dengan valid di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti ada syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus, bukan hanya menyeru kepadaku, Tuhan, atau Tuhan, atau Kurios, bukan. Tetapi syarat mutlaknya adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti Kristen tidak ada jalan ke sana. Kenapa? Karena kehendak Bapa sudah dihapuskan dengan matinya anak Maria di atas tiang salib. Nggak ada lagi kehendak Bapa yang dilakukan. Semua sudah dihapus. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Kurios, Kurios, Tuan, Tuan, ya. Junjungan, junjungan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Yesus berkata apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok dibilang membuat kejahatan? Ya iya. Aku mengajarkan nyembah kepada Allah, dia nyembah kepada aku. Aku mengajarkan jangan hilangkan hukum Taurat, dia katakan hukum Taurat itu sudah terkutuk. Maka mereka akan diusir dan dikatakan sebagai penjahat. Jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal dari Yesus, kudu wajib mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Yesus mau dikenal ini sebagai apa dia? Sebagai utusan. Jadi kalau lagi-lagi kepada Yesus itu bukan utusan tapi dia adalah juru selamat. Aduh, itu bertentangan kali dengan ajaran Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus, ketuhanannya mana? Oh, ternyata dia hanya utusan Tuhan. Benar apa yang dikatakan oleh saudari kita, Mbak Indri. Bahwa Yesus itu satu dengan Bapa, satu misi, satu visi, satu ajaran. Barang siapa yang mendengarkan Yesus, sama dia mendengarkan Bapa. Barang siapa yang menerima Yesus, sama dia menerima Bapa. Menerima Yesus, mengimani Yesus, percaya kepada Yesus, kudu wajib menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya, tentu nyembahnya hanya kepada Allah, bukan menjadi penyembahnya Yesus. Gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya dikatakan, Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Betul. Kami aminkan itu, karena dia adalah nabi, dia adalah rasul. Siapapun yang mengimani nabi, mengimani rasul, dan menyembah hanya kepada Allah, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu syarat mutlak itu. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan kepada Bapak, kalau Bapak percaya kepada Yesus, yuk mari menjadi seorang muslim. Minimal seperti Mbak Indri. Tidak menyembah anak manusia. Tapi mengikuti instruksi daripada apa yang diajarkan oleh Yesus, harus dikatakan dia itu sebagai utusan Tuhan. Kalau dikatakan mengutus nabi-nabi, tunggu dulu Pak. Lihat di original teksnya dulu. Nabi-nabi, pengajar-pengajar atau apa? Karena nabi itu ya artinya orang yang menerima wahyu. Nah sekarang kalau dia mengutus nabi-nabi, nabi mana yang dia utus Pak? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Yohanes, Nabi Paulus. Mau Bapak ngaku Paulus itu nabi? Mau. Jadi data-data yang Bapak sajikan itu kita harus uji dulu original teksnya. Apakah betul di situ nabi dalam arti kata sesungguhnya, atau nabi-nabi ini maksudnya adalah pengajar-pengajar. Kenapa? Karena di samping itu Yesus pun mengajarkan tentang adanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang datang di tengah-tengah mereka. Nah, itu yang perlu saya utarakan ya, untuk sekedar melampiaskan apa yang saya ketahui. Bapak mau percaya ataupun tidak, yang pasti Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka yang lulus syarat. Syarat pertama, wajib hukumnya Bani Israel. Syarat kedua, taat kepada hukum Torah. Syarat ketiga, mengimani dia sebagai nabi utusan Tuhan. Syarat keempat, menjalankan hukum Taurat. Kalau hanya halu, no, diusir sebagai penjahat. Demikian. Ya, terima kasih untuk paparannya yang semangat sekali. Menjadi melek lagi nih. Bagaimana, ada tanggapan untuk Bu Indri atau Pak Adi, atau mau diakhiri di sini? Iya, saya akan menanggapi. Oke. Silakan. Ya. Menanggapin yang Pak Adi, Pak Juma. Bang Zuma, ya. Ya, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa menjelaskan Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi kalau kehendak Bapa adalah menyembah Bapa di dalam roh kebenaran, seperti kata Yesus di dalam Yohanes 15, sehingga kita mesti menyembah kepada Bapa saja. Dan Bang Zuma tadi juga mengatakan bahwa menilik dari Matius 7 ayat 21 sampai 23,
mungkin dikatakan tidak ada jalan. Tetapi saya akan menyanggah di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Kalau kita mau sampai kepada Bapa, Sang Pencipta, Dia yang bernama YHWH, itu harus melalui Yesus Kristus. Dan juga saya akan membaca di dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Di sini dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Ya, jadi ini digarisbawahi. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Manusia ini manusia Yesus Kristus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, sehingga ini meneguhkan Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang disampaikan oleh Yohanes itu betul. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan juga mohon permisi, saya akan memberikan juga ayat dari Al-Quran, Az-Zukhruf, ya, ayat yang ke-61, Az-Zukhruf 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Berarti ini ada kesesuaian jalan yang lurus di dalam Isa dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan ini juga diterangkan oleh Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi benar-benar Yesus dan Isa, Dia adalah jalan keselamatan. Ya, baik, saya kembalikan ke host. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum ditanggapi, Bang Juma, Oke. saya mau sapa dulu Umi Rifa. Assalamualaikum, Umi Rifa. Nyimak, Umi Rifa. Waalaikumsalam. Lanjut nyimak. Oh ya, oke. Baik, Gurunda silakan ditanggapi. Saudara Indri, silakan. Oke. Jadi diterangkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya khusyuk, betul-betul ikhlas, mengikutkan penyembahan prosesi ibadah dari unsur rohani kita. Bukan hanya perbuatan jasad saja. Hanya ingin ria, hanya ingin dibilang, hanya mau dilihat seperti orang Farisi. Tetapi menyembah dalam roh betul-betul ikhlas. Roh kita harus ikut menyembah tunduk kepada Allah. Lalu menyembah dalam kebenaran adalah melakukan prosesi ibadah berdasarkan ketetapan, aturan, dan hukum-hukum Tuhan. Bukan asal semaunya saja. Berarti harus dengan syariat. Ada perintah. Menyembah seperti yang dicontohkan oleh Yesus, takbir, sujud, ya, puasa, itu semua harus dilakukan dengan kebenaran. Berdasarkan dalil dalam kitab suci yang diperintahkan dalam prosesi penyembahan kepada Sang Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, jika mau sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Betul. Valid itu. Tak diragukan lagi. Jadi nggak boleh melalui selain daripada Yesus.
Harus melalui Yesus. Amin. Makanya diterangkan di dalam As-Zukhruf yang saudari saya bacakan tadi, itu sudah benar itu. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Sangat betul. Harus melalui Yesus. Makanya umat Islam itu harus mengimani Yesus itu adalah Nabiullah. Dia adalah Rasulullah, jangan yang lain. Kalau lain berarti tak melalui Yesus itu. Lalu kemudian ketika umat Islam mengimani Yesus, Yesus mengajarkan akan datang sosok penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, di ayat tadi, wa innahu la ilmul lis-sa'ah, Nabi Isa alaihissalam diterangkan dia, Yesus itu diutusnya dia sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Bukan bahwa Yesus itu mengetahui hari kiamat. Lalu diterangkan, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Lalu kalau diikuti Yesus itu kayak mana? Baca data selanjutnya. Apa yang diterangkan oleh Yesus ketika dia diikuti? Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi wattaqullah wa ati'un. Lalu diterangkan lagi. Ya, untuk mendapatkan jalan yang lurus itu adalah bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ketika aku berpesan kepadamu, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah ke bangsa-bangsa muridku, kamu harus taat. Jangan malah kau ke Indonesia. Kan saya sudah berpesan kepada kalian yang 12 orang ini, agar jangan ke bangsa lain. Ya, kalau kemudian hari ada yang mencatat kamu ke bangsa lain, kalau itu kamu, berarti kamu adalah murid-murid yang berdosa, berdurhaka kepada saya. Saya udah berpesan kok, jangan ke bangsa lain. Lalu di ayat lain diterangkan, di ayat selanjutnya, maksud saya di Zukhruf ini, di ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Kata Yesus, sesungguhnya Allah, Tuhannya umat Islam itu, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia saja, ini adalah jalan yang lurus. Itu poinnya. Jadi ketika Mbak Indri mengatakan, tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus, saya kudu tepuk tangan buat ibu. Itu udah benar itu. Maka umat Islam kudu wajib mengimani Yesus. Yesus itu adalah Nabi. Dia bukan anak haram, dia bukan anak zina, dia bukan orang terkutuk di atas tiang salib, tetapi dia adalah anak laki-laki yang dicipta oleh Allah, diangkat derajatnya sebagai laki-laki yang suci. Maka dia mengajarkan kepada Bani Israel, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Perintahnya Yesus kepada Bani Israel, sembahnya kepada Allah, percaya kepada Allah. Tetapi lagi-lagi ketika dia datang, dia ditolak oleh Bani Israel. Dia ditolak, dia diusir, bahkan mau dibunuh oleh Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran datang meluruskan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabiullah Isa alaihissalam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Makanya tadi ada Yesus mengusir orang-orang yang beragama tidak berdasarkan atas kehendak Allah, tidak berdasar atas kehendak Bapa. Diusir mereka itu, bermujizat pakai nama Yesus. Wah, bangga mereka. Apalagi dia kemudian bernubuat demi nama Yesus, bangga mereka. Tapi ternyata semua itu sia-sia, kata Yesus. Bahkan dikatai penjahat. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa yang ada di surga? Mengimani Yesus kepada anaknya, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dia berkenan kepada Nabiullah. Dia berkenan kepada dia. Maka janganlah kemudian utusannya itu dianggap sebagai dia sendiri. Ya. Siapa yang menerima aku, sama dia menerima Bapa yang telah mengutus aku. Jadi dia harus diterima sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Demikian sementara. Iya. Kayaknya Pak Adi kayak mau nanggapin nih kayak. Ya Pak Adi ya. Saya mau menanggapi. Baik. Silakan Pak Adi. Mau meluruskan apa kata Bu Indri tadi. Di Yohanes 4
ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang bisa menyembah Bapa dalam roh adalah orang yang telah dilahirkan kembali dan dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5. Kalau belum lahir kembali, belum dilahirkan dari air dan roh, tidak akan bisa menyembah Bapa dan rohani. Apa itu dilahirkan kembali? Di baptisan itu, Roma 6 ayat 3 sampai 5, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi yang saya mau terangkan, bahwa ibadah orang Yahudi, fisik, ibadah orang Kristen yang ke gereja, ibadah orang Muslim yang ke masjid itu secara seremonial, harafiah atau kasat mata. Tetapi yang dikehendaki menyembah dalam roh kebenaran itu bukan yang kasat mata itu. Sama seperti puasa. Puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tetapi melawan, kalau di Yesaya itu, tali-tali kuk, memberikan orang miskin makan, memberi aktualnya. Jadi kalau dikatakan pengikut itu Muslim gara-gara sujud menyembah itu salah besar. Karena Yesus membuat ajaran bukan mengikuti ritual atau tata cara ibadah yang diikuti oleh bangsa Israel itu. Memang Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih hebat dari hidup keagamaan orang Yahudi, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Artinya harus lebih hebat dari Yahudi. Jadi artinya menyembah roh dalam kebenaran itu adalah orang yang lahir baru dan lahir dari air dan roh. Kalau belum bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk saksi Yehova memang saya pernah ikuti, saya lebih respect kepada mereka, karena dulu mereka sebelum zaman Gus Dur, mereka dianggap tidak boleh mendirikan gedung sama sekali, karena mereka dianggap sesat saat itu. Karena Presiden Gus Dur mengizinkan, mereka sudah memiliki gedung sekarang. Karena mereka 2-3 orang pergi memberitakan, menjadi saksi, bagi-bagi traktat. Semua mereka rela mengatakan itu sesuai dengan keyakinannya. Saya bangga di situ secara spiritnya, semangatnya. Tetapi hanya yang tidak sesuai dengan iman saya, bahwa Yesus itu hanya utusan. Seperti itu. Bukan Tuhan itu sendiri. Di situ bedanya. Tetapi kalau perintah Yesus mereka lakukan, hanya bedanya sedikit saja sebenarnya dengan kami. Tapi tidak mengapa, saya enggak dalam kapasitas menyalahkan siapapun, baik Muslim maupun saksi Jehovah. Dalam konteks ini saya tidak salahkan, tetapi apa yang saya imani sudah saya lakukan, saya aplikasikan. Saya tidak perlu marah kalau orang berbeda dengan saya, karena firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat 14 bahwa kebenaran itu harus dinyatakan penuh kasih dan penuh kebenaran. Jadi ketika saya lihat YouTube-nya Pak Juma dengan Ferguson, dengan haleluya, dengan caci maki semua, aduh, kenapa harus berkoar-koar? Kenapa harus caci maki untuk mengatakan kebenaran? Kalau itu benar, katakan aja itu benar. Kalau itu salah, katakan itu salah. Itu saja. Makasih. Sekian. Baik, untuk narasumber, ini saya berikan 1 kali putaran ya. Habis itu kita akhiri, kemudian kita untuk di closing ya. Mungkin dari Bu Indri atau Bang Juma 1 kali putaran, habis itu langsung kita closing ya. Begitu. Bu Indri ada tanggapan atau langsung closing?
Ya, saya akan menanggapi dari Pak Dr. Adi. Terima kasih untuk penyampaian yang sangat santun kepada saksi Yehova. Saya mewakili saksi Yehova di sini karena selama ini memang kami ditanggapi dengan negatif dengan teman-teman sejawat ya, maksudnya teman-teman sesama Kristiani, dan kami memang tidak diakui oleh mereka. Tetapi terima kasih kepada Dr. Adi sudah memberitahu publik bahwa saksi Yehova memang sudah legal ketika pemerintahan Gus Dur waktu dia menjabat sebagai presiden. Sehingga saksi Yehova sudah resmi menjadi Kristen di Indonesia yang legal. Dan terima kasih juga dengan komen yang sangat menyejukkan, tidak mempermasalahkan masalah keyakinan yang beda-beda sedikit, karena kami memang lebih mendetail dalam melihat seluruh firman Tuhan, karena Injil sangat sulit dan rumit untuk dipahami, maka kita harus berhati-hati satu demi satu, bagaikan kita memasang puzzle, dan puzzle firman Tuhan ini tidak bisa bertabrakan satu dengan yang lain. Jika puzzle-nya ingin dipasang dengan rapi dan harmoni, maka satu dengan yang lainnya kita bisa secara harmoni menerima dari Torah, Kejadian sampai Zakaria, dan Injil Matius sampai Injil Wahyu. Nah, seperti itu. Saya sangat menghargai dan sangat senang sekali hari ini bisa berhadapan dengan Dr. Adi dan Bang Zuma. Saya berbahagia sekali, dan kita bisa melaksanakan diskusi dengan manis, dengan indah, dan kita bisa berbagi pendapat dan bisa berbagi apa yang kita percayai, kita bisa utarakan di sini, tetapi tidak untuk saling menghujat, melainkan kita bisa hidup bersama-sama, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya kita bisa menjadi manusia yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa, dan kita bisa saling rukun satu dengan yang lain, begitu melaksanakan seperti falsafah di Indonesia ya. Jadi kita walaupun berbeda-beda suku, agama, dan bahasa, bahasa suku Bhinneka Tunggal Ika ya, seperti itu. Iya, setuju Bu Indri. Ya, terakhir mungkin dari Gerunda, itu ini nanti langsung kita tutup. Silakan Gerunda. Halo, Gerunda? Oke, sorry. Ini langsung tutup atau masih bisa nanggapin? Tutup ya? Ada yang mau ditanggapi nggak? Ini kan satu kali putaran. Pokoknya ini setelah ini kita tutup Gerunda. Oke, baik. Saya hanya ingin menyikapi yang diterangkan oleh saudara kita Pak Dokter tadi ya, yang di dalam Yohanes 4 itu membahas tentang tanya jawab Yesus dengan seorang wanita Samaria. Sehingga dikatakan di nomor 22-nya bahwa kamu menyembah apa yang